Oke. Selamat siang semuanya. Jadi sesuai janji saya akan bahas mengenai saham BRIS. Jadi Bank BRI Syariah. Kenapa ini saham naik luar biasa? Saham naik luar biasa. Kalau kita lihat, ya ini mah semua recovery dari bulan Maret wajar naik. Cuma yang pasti ada kenaikan signifikan. Mungkin sudah lebih dari 50% dalam waktu kurang lebih 1 minggu untuk saham BRIS. Nah, ada apa? Nah, saham BRIS sendiri sempat kita mention waktu hari apa nih? Tanggal 6 Juli kita mention bahwa ada sentimen yang cukup besar di saham ini yang sangat berdampak buat fundamentalnya. Nah, yang beredar di pasar, kabar yang beredar di pasar itu mengenai merger bank BUMN Syariah. Jadi merger bank BUMN merger bank BUMN itu isu yang beredar di market. Jadi rumor yang beredar di market. Nah, sayangnya nggak ada saham perbankan syariah lain yang BUMN yang IPO. Jadi kita nggak bisa compare. Jadi pembahasannya cuma mentok di BRIS. Nah, terus apakah benar gara-gara rumor merger BUMN itu? Nah, mungkin benar. Cuma kalau menurut saya ada ada hal lain yang lebih penting daripada sekedar merger BUMN. Apakah hal penting lainnya? Hal penting lainnya apa? Nah, hal penting lainnya, Bapak Ibu coba googling Kanum LKS. Ini saya tulisin. Nanti silakan googling aja setelah nonton video ini. Kanum LKS. Kanum LKS. Saya tahu dari mana ini. Saya sebenarnya ini berita, ini pembahasan itu udah dibahas dari tahun 2019. 2019 pertengahan Agustus. Cuma memang nggak ada yang naikin lagi beritanya. Nggak ada yang naikin lagi beritanya, nggak ada yang pakai lagi beritanya. Yang dipakai ya merger Bank BRI Syariah. Nah, kenapa saya baru ngeh padahal beritanya udah lama? Karena hari Sabtu, jadi hari Sabtu tanggal 4 tanggal 3 hari Sabtu itu ada salah satu orang PM saya yang bersangkutan, ya intinya orang yang punya informasi. Dia bilang bahwa ya intinya saham BRIS ini bagus menurut dia. Terus saya coba tanya-tanya. Nah, bagi Bapak Ibu yang nggak tahu, jadi dari Kanum LKS tadi itu mewajibkan semua bank konvensional menjadi bank syariah. Ingat, semua bank konvensional menjadi bank syariah. Jadi nanti di wilayah Aceh, itu udah nggak boleh lagi ada bank konvensional, harus syariah bank syariah, bank syariah. Nah, nanti kita kombinasi dengan implementasi merger BUMN. Terus saya tanya ke orang tersebut. Orang tersebut bukan pom-pom, bukan bandar, intinya orang yang mengetahui informasi lah, kurang lebih begitu. Jadi saya nanya, Pak, gimana implementasinya si Kanum ini? Terus dia bilang, uh, per sekarang sih udah Bank BRI udah mindahin asetnya cukup banyak ke saham BRIS. Ya begitupun bank-bank konvensional lainnya yang ada unit bisnis syariahnya udah mulai dipindahin semua. Dan targetnya ya sampai 2021. Nah, sebagai tolak ukur aja untuk Bank BRI sendiri di Aceh sana itu kurang lebih 1 triliun labanya. Laba 1 triliun. Nah, bayangkan potensial laba yang bisa didapatkan oleh BRIS kalau semua aset Bank BRI di Aceh itu dipindah ke BRIS. Bayangkan aja. Nanti kita kasih datanya. Nah, data 1 triliun itu bukan pasti ya. Saya cuma kasih range, saya cuma kasih perkiraan karena saya nggak bisa kasih angka tepat. Nanti jatuhnya malah insider trading. Saya nggak bisa kasih angka tepat, tapi saya ya kasih perkiraan kurang lebih 1 triliun. Nanti ada datanya dari CNBC juga. Selanjutnya, lalu gimana kalau misalkan
merger BUMN syariah jadi. Merger BUMN syariah jadi. Nah, kalau merger BUMN syariah jadi, berdasarkan sumber yang sama, itu nanti di Aceh hanya akan ada 2 efektif bank di Aceh. Yang pertama Bank Aceh Syariah, yang kedua Bank BUMN Syariah. Jadi hanya akan ada efektif 2 bank tersebut. Nah, lantas apakah prospek syariah, industri syariah akan lebih segar, akan lebih bagus? Akan lebih bagus. Ya, karena adanya aturan Kanum LKS ini, ya secara nggak langsung itu tentu akan meningkatkan kinerja bank-bank syariah. Cuma kinerjanya sampai level situ, karena di wilayah lain belum kan. Cuma di khusus di daerah Aceh. Khusus di daerah Aceh aja. Nah, jadi secara valuasi, harusnya secara nilai aset, secara semua, itu semua dipindahin ke BRIS. Ya, ini kita pakai patokan aja, waktu BRIS IPO di 600, kurang lebih 500-an, 550, BRIS IPO itu pakai acuan laporan keuangan tentu 2018, 2017, 2016 dan seterusnya. Ya 3 tahun ke belakang biasanya. Menilai. Nah, sekarang dengan adanya konversi aset dari Bank BRI, ini khusus di Aceh ya, dari Bank BRI ke BRIS, itu tentu akan menjadi nilai tambah sendiri bagi nilai perusahaan tersebut. Di luar prospeknya kita nggak tahu seperti apa. Karena ya tentu prospek BRIS di wilayah Aceh akan meningkat, akan naik signifikan. Makanya kalau Bapak Ibu cek laporan keuangannya, laporan keuangan kuartal 1-nya BRIS, sebentar saya cek via RTI. Nah, laporan keuangan kuartal 1-nya BRIS itu udah setara, udah 3 kali lipat dari IPS. IPS udah naik 3 kali lipat. Bahkan laba kuartal 1 itu udah sama dengan IPS kuartal 1 itu sudah sama dengan IPS tahun 2019. Jadi IPS kuartal 1 udah sama dengan IPS tahun 2019. Jadi peningkatan labanya cukup signifikan. Kenapa ya tadi? Karena ada yang namanya konversi tadi, dikonversi semua. Cuma apakah ya tadi balik lagi, apakah prospek industri syariah di wilayah akan berkembang? Ya saya kurang tahu karena saya tidak ada di industri ini, apalagi di industri syariah. Saya nggak ada di industri ini. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang ada di industri ini boleh kasih komentar gimana pandangannya dengan aturan Kanum LKS ini. Jadi di sini saya nggak bahas dari sisi bandarmologi sama sekali. Saya pure melihat karena prospek, melihat karena value. Big money mah will follow lah. Big money mah akan ikutan. Nah, ini berita dari CNBC. Berita tahun tanggal berapa? 7 Januari 2000. Ini kontan. Ada yang dari CNBC. Ini dari CNBC. Ini beritanya lebih ada datanya. Aduh, iklannya banyak bener. Nah, jadi proses migrasinya sebenarnya udah ada. Nah, udah ada proses migrasinya. Nah, ada sekitar 2 juta nasabah Bank BRI yang akan pindah ke BRIS secara bertahap dengan nilai 20 triliun. Bayangkan, itu nilai yang bukan yang cukup, hampir setengahnya dari nilai dari total aset BRIS. Itu akan masuk ke BRIS, dari Bank BRI akan masuk ke BRIS. Nah, yang sudah dipindahkan 350 miliar dan saya ada update pindah terbarunya berapa, cuma nggak bisa saya share. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu buat saham BRIS. Nah, tadi saya bahas ke belakang dari sisi prospeknya, dari sisi sentimennya. Nah, silakan sentimennya dianalisa lagi. Kira-kira bener nggak nih kata Pak Frans? Jadi jangan main asal telan aja, telan bulat, langsung beli, langsung HK. Jangan jadi orang seperti itu. Jangan jadi orang yang bodoh, jadilah orang yang bijak. Jadi orang yang bijak, pikir dulu, riset lagi, analisa lagi. Nah, selanjutnya saya bahas dari sisi bandarmologi. Terus kenapa nih ini berita nggak diangkat? Kenapa yang diangkat malah merger BUMN? Kenapa? Karena menurut saya nanti berita ini
berita saham BRIS Kanum Aceh ini, Kanum LKS Aceh ini, menurut saya nanti akan diangkat lagi oleh Bandar pada periode yang akan datang. Jadi pasti akan diangkat lagi. Wah, aset BRIS naik signifikan karena ada kebijakan Kanum Aceh. Padahal kebijakannya udah dari tahun kapan? Ya hal-hal gini mirip lah sama kayak saham Era. Saham Era yang Xiaomi resmi itu dari tahun berapa kalau orang real pasarnya. Tapi sampai tahun 2019 kemarin, beritanya itu aja. Xiaomi resmi masuk Indonesia, distributornya Erafone dan segala macam. Hal yang sama akan mungkin terjadi di saham BRIS. Akan ada berita-berita yang terus diulang, terus diulang, terus diulang. Seperti itu. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat bandarmologi per hari ini BRIS naik lagi. Itu oke, ininya mati. Sebentar, saya harus pakai akun lain dulu. Akunnya nggak bisa saya lagi nggak bisa login karena lagi dipakai sama orang akunnya. Jadi ya cek sendiri lah di hari ini itu mulai ada big money masuk walaupun kemarin distribusi. Jadi kalau saham sama seperti ini ya sebenarnya santai aja, jangan buru-buru masuk juga. Kenapa? Nanti pasti akan ada masanya dia sideways kok. Akan ada masanya dia istirahat, dia sideways atau ya simply harganya naik terus retailnya jualan semua, itu pun ada. Karena cara buat ngusir penumpang gelap kan atau cara ngusir retail kan banyak. Bisa buat harga sahamnya naik, bisa buat harga sahamnya ke kemana-mana, atau bisa buat harga sahamnya turun. Nah itu balik lagi ke strategi bandarnya. Cuma dari sini ya saya bahas dari sisi prospeknya ya seperti ini. Dari sisi view saya sebagai orang awam yang nggak ngerti industri syariah, yang cuma melihat bahwa ya tadi pemindahan dari Bank BRI ke pemindahan semua dari BRI di Aceh ke BRIS itu yang pasti akan menaikkan nilai perusahaannya seperti itu. Oke, mungkin dari saya segitu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.